Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ida Syaifiliana Elfrida Nur SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171258. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Muhammadiyah Mayong pada kelas 10 AKL dengan tema menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa apa belum? Belum. Oke, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Oke, Rahma. Oke, silakan. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang piket sudah piket? Sudah. Oh ya, oke. Ini sudah pada rapi bajunya, jilbabnya. Ya, tuh duduknya bisa hadap. Ya, oke. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang merasa batuk, pilek, sakit? Oh ya, sakit apa? Oh, batuk, sakit hati ada nggak sakit hati? Oke, ada. Alhamdulillah. Saya presensi terlebih dahulu sebelum memulai. Nanti tolong yang perempuan bilang Hadiroh, yang laki-laki Hidin. Jangan kebalik ya. Adila Dias. Adinda Ayu. Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum materi, saya mau mereview atau mempelajari kembali tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Iya, Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman sendiri itu ada 70. Oke. Ada yang masih ingat nggak? Dibagi berapa? 3. Oke, dibagi 3, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Kira-kira kalian belajar materi selanjutnya itu tujuannya apa? Nah, tujuan yang pertama yaitu supaya kalian mengerti dalil dan pengertian tentang penyakit hati ya. Jangan diartikan penyakit hati itu liver ya, jangan. Itu medis. Nah, ini penyakit hati secara Islam atau secara agama ya. Biar nanti kalian tahu jenisnya itu apa, pengertiannya apa, sama dalilnya apa. Setelah itu kalian juga nanti biar bisa menganalisis contoh dari penyakit hati yang ada di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kalian, atau mungkin lingkungan pertemanan kalian. Nah, selain itu nanti kalian juga mengidentifikasi kira-kira dampak dari penyakit hati itu seperti apa ya. Tujuannya bisa dipahami ya, supaya kalian tahu penyakit hati itu jenisnya apa, terus kalian tahu dampaknya dari penyakit hati itu apa, sama jenis-jenis penyakit hati. Setelah itu kita akan masuk ke materi. Siap? Siap. Ini semangat apa? Lemes? Lemes, ada yang lemes? Ya, kalau lemes kita ice breaking dulu. Ice breaking biar tambah semangat, tambah oke ya. Siap? Siap. Ice breakingnya yang mudah-mudah saja ya. Tahu ya tepuk semangat? Tahu. Oke, tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah. Sudah kok masih lemas gitu. Sudah belum? Sudah. Oke, sip. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita masuk materi, saya bukakan dulu
materinya. Menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, dan suudzon ya. Pasti kalian sudah pernah dengar ya. Ya. Insya Allah nanti kita belajar bab ini supaya kalian nanti bisa mengidentifikasi apakah teman saya ada yang berperilaku seperti itu, apakah saya sendiri yang berperilaku seperti itu. Nah, nanti kita cari solusinya seperti apa. Kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian tuh tahu nggak sih bab tentang penyakit hati ini? Oke ya. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis penyakit hati? Nanti kalau bisa angkat tangan. Siapa? Siapa yang bisa menyebutkan penyakit hati? Ya. Oke, Mbak Dila, oke ya. Penyakit hati itu meliputi foya-foya, ria, sum'ah, dan suudzon. Oke, apa tadi? Ya. Ya, sum'ah, suudzon. Oke ya. Jadi menurut Mbak Dila, penyakit hati itu ada 4. Yang pertama berfoya-foya. Yang kedua adalah ria, sum'ah, dan suudzon. Oke, ada 4. Mulai sekarang mungkin bisa ya. Kira-kira saya ini ada sifat rianya nggak ya? Kira-kira saya ini sifatnya suudzon nggak ya? Nah, bisa menilai mulai dari sekarang, nggak apa-apa ya. Sudah tahu ya, penyakit hati tadi ada 4 jenis. Sekarang lanjut, biar tambah fokus lagi. Faktor timbulnya penyakit hati. Kira-kira ada yang tahu nggak faktornya itu apa? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Mas Agung. Oke. Oh iya, bagus ya. Nah, timbulnya itu karena dia kurang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di kehidupan sehari-harinya dia itu selalu berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Mungkin bisa jadi sholatnya bolong-bolong, ya, subuh enggak sholat, sholatnya cuma pas di sekolah, zuhur sama asar. Ayo yang ketawa, ya. Terus tidak pernah mengikuti pengajian. Itu kan bisa menimbulkan atau bisa tergoda oleh godaan syaitonir rojim ya. Akhirnya menumbuhkan penyakit hati tadi, ria, suudzon, sum'ah, dan berfoya-foya. Selain itu juga ada faktor lingkungan atau teman. Kok bisa? Kenapa? Ya, karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Contohnya, misal Rahmawati. Rahmawati itu kalau di sekolah baik ya, sholat, terus dia suka menasihati temennya. Tapi ketika pulang dari sekolah, dia itu berteman dengan orang-orang yang notabene tidak pernah kenal agama atau istilahnya anak pang. Ya. Nah, akhirnya lama-kelamaan si Rahmawati itu akhirnya ngikut ya. Dia jauh dari agama, jauh dari teman-teman sekolahnya yang agamis. Itu akhirnya timbullah penyakit hati. Oke, yang nomor 3, siapa yang pernah mendengar istilah ria dan sum'ah? Ada nggak kira-kira? Oke, Mas Lintang, pernah dengar Mas? Ya, Pak. Ria dan sum'ah sama-sama sifat atau perilaku pamer. Oh iya, selain Mas Lintang kira-kira ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Oh nggak pernah ya, berarti Mas Lintang bagus ya, pernah dengar ya. Ria dan sum'ah, kata Mas Lintang itu adalah sama-sama perilaku pamer. Kalau di sini ada yang pernah pamer nggak? Nggak pernah. Kalau saya jujur pernah. Ya, kalau saya pernah. Kalian pernah nggak kira-kira? Pernah. Oke, ada yang nggak pernah? Masya Allah sekali kalau nggak pernah. Siapa yang nggak pernah? Oh nggak pernah? Ya Allah ya, bagus itu ya. Tapi kalau saya pernah ya. Ya, tapi ya pamer itu ternyata sifat yang tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Karena kalau semisal kita pamer, contohnya saya mau pamer ke Alifah. Fah, tadi aku habis beli motor loh, Fah. Nah, kalau Alifah nggak suka, nanti mendoakan kita yang jelek-jelek gimana? Malah, oh, aku gak senang kue pamer, engkau motormu, sepeda motormu nanti diambil orang. Nah, itu malah menimbulkan rasa kecemburuan ya. Jadi sifat pamer itu tidak boleh. Yang terakhir, siapa yang tahu istilah lain dari besar kepala? Ayo, besar kepala. Wah, kepalanya besar gitu ya? Apa gimana? Ada yang tahu enggak? Angkat tangan.
Oh iya, Rahmawati apa? Besar kepala adalah takabur dan takabur atau sombong. Oke ya. Jadi besar kepala itu bukan kepalanya yang besar ya. Jangan dibayangin, besar kepala, badannya kecil, kepalanya besar, itu bukan ya. Tapi besar kepala itu ada istilah, yaitu takabur atau sombong. Ada yang pernah nggak kira-kira di antara sini yang sombong? Itu buruk. Oh, Retno, pernah Retno? Ya, sombong masalah apa ini? Pendapatan. Astagfirullahaladzim, nggak boleh itu ya. Udah pamer, sombong, pacaran lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, kita istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullahaladzim. Oke ya. Ya, pertanyaan jawaban dari kalian sudah pada bagus. Kira-kira sudah bisa mengenal belum materinya? Insya Allah, dikit ya. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut berfoya-foya. Ya, jadi berfoya-foya itu adalah perilaku hidup yang boros, yang mewah, tidak peduli dengan kebutuhan atau prioritas. Yuk kita menilai ya, muhasabah diri. Kira-kira kita ini termasuk manusia yang boros apa tidak? Ada nggak yang kira-kira boros di sini? Ada, ya. Boros apa ini? Oh, jajan. Ada lagi nggak? Jajan juga. Jajannya banyak. Mas Wahyu juga boros. Jajan. Top up game. Astagfirullahaladzim. Nah, itu boros itu tidak baik. Boros itu temannya Syaitoni Rojim. Bisa membawa diri kita dalam kehancuran ya. Jadi mulai sekarang diusahakan kalau dapat rezeki atau dapat uang saku, disisihkan. Oh, yang 5.000 mau ditabung, yang 10.000 mau buat jajan sehari. Nanti kalau masih ada sisa, boleh sekali 2 kali buat top up game. Tuh ya. Ada yang rutin menabung enggak kira-kira? Alhamdulillah ya. Wah, Mas Lintang juga termasuk rajin menabung ini ya. Ada apa namanya? Peribahasa, kalau rajin menabung nanti apa? Iya. Jadi kalau kita menabungnya sedikit demi sedikit, nanti bisa lama-lama menjadi bukit atau uang tabungan kita menjadi banyak. Nah, kalau semisal kita mau beli sesuatu, bisa pakai uang tabungan tanpa harus minta ke orang. Wow, oke ya. Kita lanjutkan. Dalilnya, ayo. Ada yang bisa membaca? Ya, saya bacakan aja ya. Tutup enggak? Enggak, apa ya, maaf ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya. Nah, jadi dari hadis ini itu dilarang untuk boros atau berfoya-foya. Tapi kita dianjurkan untuk apa itu? Iya, menginfakkan harta atau beramal soleh, amal baik. Ketika ada yang membutuhkan, kita beri santunan, kita bantu. Ketika di masjid ada kotak infak, kotak amal, boleh masukkan, enggak apa-apa. Infak itu tidak harus menunggu kaya, tidak harus banyak. Tapi kalau misal kita punyanya 1.000, enggak apa-apa, kita masukkan 1.000 rupiah. Nanti insya Allah, Allah akan ganti 10 kali lipat. Kita masukkan infak 1.000, nanti Allah ngasihnya bisa lebih, mungkin bisa 10, bisa 100, bisa 1.000, bisa 1 juta ya. Jadi mulai sekarang ya, kita perbanyak berinfak. Selanjutnya apa ini? Menghindari berfoya-foya. Ada yang membacakan enggak? Tunjuk ya, oke. Mbak siapa namanya? Oh, Latifah, oke. Kelihatan nggak, Mbak? Oke. Membelanjakan data sesuai prioritas, utamakan kebutuhan. Kelihatan kan? Membelanjakan lalu boros atau pikir. Bersyukur syukuri nikmat yang diberikan Allah akan merasa tidak diri. Bertindak seperti rencanakan anggaran Allah alokasikan
dan investasi Membiasakan membangkitkan empati dan oke ya. Nah, jadi di sini ada 5 poin untuk menghindari berfoya-foya yang tadi ya, suka jajan, top up game, atau mungkin ada yang suka check out di Shopee, perintil-perintilan, atau mungkin mainan, barang-barang yang tidak urgent. Nah, ini menghindarinya satu, membelanjakan harta sesuai prioritas atau sesuai kebutuhan. Kalau semisal kok saya butuh tas ya, boleh beli tas karena tasnya yang lama itu sudah rusak, boleh. Tapi kalau saya ini kok kayaknya lucu ya, kok ini imut ya, kok ini gemes ya, mau beli itu yang tidak boleh. Kalau yang senyum berarti seperti itu ya. Oke, yang kedua, bergaya hidup sederhana, tidak perlu mengikuti tren atau gengsi nek aku hidup pas-pasan, jangan ya, itu tidak boleh, harus bergaya hidup sederhana. Selanjutnya bersyukur diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah, yang penting hidup kita berkecukupan. Oke ya, ini ada bertindak selektif dan terencana. Jadi pengeluaran kita itu terencana, mau beli ini, digunakan ini, membayar ini, itu udah tersusun. Membiasakan bersedekah, saya yakin di antara kalian mesti susah, masih agak susah kan membiasakan bersedekah, iya enggak? Iya kan? Nah, ya, itu sedekah merupakan investasi buat kita. Kok bisa? Kalau kita sering membantu orang, niscaya, insya Allah, kalau kalian ada sesuatu, ada musibah atau ada apa, banyak orang yang membantu kita karena kita terbiasa bersedekah. Paham tentang bab berfoya-foya ya? Oke, lanjutnya riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan amal atau ibadah dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah semata. Sum'ah adalah melakukan amal atau ibadah dengan tujuan untuk didengar dan dipuji oleh orang lain ya. Jadi kalau riya dan sum'ah, tadi kata Mas Lintang di awal ya, riya dan sum'ah itu sama-sama pamer. Di sini dijelaskan, riya itu perbuatan untuk menunjukkan perbuatannya. Semisal saya mau sholat lah, biasanya 2 rakaat, tapi berhubung saya dilihat kalian, saya sholatnya menjadi 4 rakaat. Itu riya. Kalau sum'ah itu adalah menceritakan ya. Tak kasih tahu, tadi toh saya habis berinfak 100 juta. Nah, itu demi apa? Biar mendapat pujian dari yang lain. Tidak boleh pamer karena kita itu hanya sebagai hambanya Allah. Di atas kita ada Allah ya. Kita tuh hanya terbuat dari tanah yang bakal kembali ke tanah. Jadi kita nggak boleh sombong atau nggak boleh pamer atau riya seperti itu ya. Oke, memohon pertolongan kepada Allah, mengingat kematian ya. Jadi kalau kalian sombong, ketika mau melakukan sombong, ingat, wah besok nek saya mati, nek saya sombong, wah itulah nanti saya berdosa, pahala saya sedikit, perbuatan amal buruk saya meningkat. Nah, jadi ketika mau berbuat maksiat, keingat mati. Oke ya. Kira-kira dari bab riya dan sum'ah paham? Ada yang ditanyakan? Ada nggak riya dan sum'ah? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut su'udon. Apa itu su'udon? jika kalau prasangka buruk yang muncul dalam pikiran seorang terhadap orang lain tanpa memiliki bukti yang cukup. Oke. Mesti di antara kalian sudah familiar mendengar kata su'udon, ya nggak? Yes. Ada yang pernah su'udon? Tidak. Kamu tidak pernah su'udon? Kalau saya, astagfirullahaladzim, pernah ya. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa ya. Kalau nggak pernah salah itu Masya Allah sekali ya. Su'udon itu prasangka buruk terhadap orang lain tanpa adanya bukti. Contoh, nah, saya melihat Retno sama Ava itu lagi berdua ngobrol sesuatu. Terus saya lihat, saya mau ngomong sama Ana, kamu tahu nggak, tadi itu Ava sama Retno itu baru ngomongin kamu loh, ngomong
kamu tuh lagi menjelek-menjelekan orang lain. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, mereka berdua sedang membicarakan apa. Tapi saya membuat perspektif atau menyimpulkan bahwa si Ava sama Retno itu sedang mengomongkan anak. Nah, itu tidak boleh. Ada yang pernah nggak kira-kira seudon? Ada. Aku pernah. Pernah, sering gitu. Iya, sering. Oh enggak. Alhamdulillah kalau enggak ya. Nah, cara mengatasi suudon. Yang pertama, berkomunikasi dengan jujur ya. Jadi kita antar teman itu tidak boleh saling menutupi, kecuali memang itu pribadinya buat kita. Kalau yang umum atau biasa jangan main rahasia-rahasiaan. Nanti malah timbul, kok ini dirahasiakan dari aku ya, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan begini. Itu tidak baik. Dua, meningkatkan pemahaman atau saling mengenal satu sama lain ya. Jadi jangan cuman saya kenalnya di kelompokku saja, kelompok ini toh, kelompok ini saya nggak tahu, nggak kenal, cuma tahu namanya aja. Itu juga nggak baik. Atau istilahnya geng-gengan. Ada nggak geng-gengan? Enggak ada. Di AKL semuanya kenal. Masya Allah ya. Semuanya merangkul ya, bagus itu. Tiga, menempatkan diri dalam posisi orang lain. Nah, ketika kita suudon, coba kita bayangkan, kalau semisal aku di posisinya Si Rahmawati gimana ya? Kalau semisal saya posisinya di si dia yang kita omongkan itu gimana? Bakal sakit hati nggak ya? Kalau kita tahu. Gitu. Jadi akhirnya kita nggak jadi berprasangka buruk. Itu sum'ah ya. Jadi sum'ah itu membicarakan. Tapi kalau yang ria itu adalah perbuatannya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sudah ya? Insya Allah paham semua ya? Oke, insya Allah. Nah, sekarang kita berkelompok, udah kelompok sesuai kelompoknya ya. Saya akan memberi tugas berdiskusi. Siap ya? Siap. Oke. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 4. Silakan itu didiskusikan dengan teman sekelompoknya, ditulis, nanti dipresentasikan. Saya beri waktu 15 menit. Silakan didiskusikan. Nanti kalau ada yang nggak paham, bisa ditanyakan ke saya. Kita tidak lemes. Lemes? Sudah? Mana saya lihat coba. Ya, sebelum presentasi, semangat dulu. Ice breaking dulu atau yel dulu, oke ya? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Mutiara? Bisa. Hebat. AKL? Good job. Oke. Siap ya presentasinya ya? Siap. Dari kelompok 1. Nanti kalau temennya presentasi, tolong didengarkan. Kalau nanti temennya selesai, ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arifah. Di samping saya ada Jenny, di sampingnya lagi ada Rizia, di sampingnya lagi ada Aluvia, dan di sampingnya lagi ada Ana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, saya akan menjelaskan. Di lembar diskusi kami, soal pertama ada gambar yang menjelaskan kedua gambar tersebut menggambarkan orang liar karena keduanya sama-sama memperlihatkan. Satunya memperlihatkan amal ibadah dan satunya memperlihatkan hartanya. Soal kedua akan dibacakan di sini. Semoga dapat menjelaskan perilaku boya-boya yang aku suka dalam lingkungan sekolah. Contohnya seorang siswa telah memberikan teman-temannya pakaian, kemudian siswa tersebut membicarakan peristiwa tersebut kepada teman-teman yang lain. Orang kelima, apakah kita menunjukkan seseorang tersebut dari orang lain? Yaitu fungsi, pengalaman, pribadi. Apa ada yang saya? Kenapa orang yang berfoya-foya tidak pandai bersyukur? Kenapa orang yang berfoya-foya tidak pandai bersyukur? Ya, didiskusikan dulu ya. Nanti kalau sudah bisa disampaikan jawabannya. Nah, oke ya, sudah dijawab. Isi menjawab ya. Jawabannya, karena ketika orang tersebut memiliki atau mendapatkan rezeki yang berupa uang,
maka orang tersebut akan langsung membelanjakan atau menghambur-hamburkan uang tersebut tanpa dia gunakan untuk beramal atau menabung. Apakah jawabannya diterima? Oke, bisa diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Nun wal qalam wa yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah 4 kelompok sudah presentasi semua ya. Sudah paham berarti ya? Paham kira-kira ya. Nah, tadi dari kita bahas sedikit ya. Mana ini ya? Pertanyaan ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada Alifah, Rizkia, Jenny, Olivia, sama Anatri. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama dia lagi apa kira-kira? Sholat tapi tangannya sambil selfie. Kira-kira dia pernah nggak? Enggak. Kalau sholat ya memang sholat ya. Tidak boleh sujud tapi tangannya gini. Atau mungkin rukuk tangannya gini. Atau pernah? Atau mungkin sholat HP-nya taruh bawah direkam gitu. Bisa dia pernah? Ya oke. Yang kedua ini apa ini? Gambar apa? Ya berfoya-foya. Kalau yang ini kira-kira lebih ke apa? Perilaku apa? Sholat? Ya ibadah. Apa? Iya. Ria atau sombong juga bisa ya. Dia ibadah tapi dengan ditunjukkan upload story. Yang kedua yaitu berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Nah, tadi rata-rata jawabannya sudah pada betul ya. Ada yang ria, ada yang sombong, pamer. Nah, dua-duanya ini juga tukang pamer. Semoga kalian tidak menjadi manusia tukang pamer ya. Amin, jangan sampai ya. Nah, kira-kira bisa dipahami materi hari ini? Oke ya. Nah, tadi kita kan menggunakan metode diskusi ya. Sebelum diskusi saya menyampaikan materi. Saya memberi kalian tugas, habis itu kalian diskusi, habis itu presentasi. Nah, dengan metode ini kalian bisa memahami nggak kira-kira? Bisa memahami, terus bisa mengidentifikasi contoh-contoh dari penyakit hati, baik yang berfoya-foya, ria, sum'ah, bisa kira-kira ya? Bisa, oke ya. Nah, kira-kira proses diskusi tadi ada kesulitan nggak kira-kira? Ada apa? Wih, susah mereka kata-katanya. Wah, kalau gombalin pasangan aja kok gampang. Astagfirullah, nggak boleh ya itu ya, nggak boleh. Astagfirullah, nggak boleh ya itu, nggak boleh ya. Susah merangkai kata, padahal di sini tuh udah ada intinya, tapi merangkainya susah. Oke. Kayak membuat puisi aja ya. Memang, masya Allah mana. Ya, tapi udah bagus ini, udah pinter merangkai kata kalian ya. Ini semua kata-katanya dikumpulin. Oh, semua dikumpulin dari pikirannya, dicurahkan gimana gitu, akhirnya dapatlah seperti ini. Oke ya. Ya. Jadi setiap kelompok itu memiliki kesulitan masing-masing. Kalau kelompok 1 tadi nomor 5 nggak ada jawabannya. Kelompok 2 susah semua jawabannya ternyata. Ya, yang kelompok 3 kebanyakan bercanda. Ya, kalau kelompok 4 susah merangkai kata. Oke ya. Saya review sedikit materi hari ini. Kita pelajari tadi lebih ke ria, sum'ah, suudzon, sama berfoya-foya. Oke. Cara menghindari penyakit tersebut: memperbanyak istighfar, bersyukur. Oke ya. Perbedaan antara ria dan sum'ah: sama-sama sikap pamer dan sombong. Oke ya. Jadi ria, ingat-ingat ya, ria dan sum'ah itu sama, satu kesatuan. Sama-sama tukang pamer atau perilaku sombong atau pamer tadi ya. Yang satu dengan perbuatan, yang satu dengan lisan atau ucapan atau dengan cara menceritakan. Oke ya. Untuk penilaian individu sudah saya share linknya di grup studi. Nanti setelah ini selesai, pembelajaran selesai, bisa dikerjakan ya. Nanti dibuka linknya penilaian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang paling utama itu adalah Al-Quran. Pada bisa baca Al-Quran semua kan? Bisa. Oke, minggu depan tes ngaji ya. Selain Al-Quran apa lagi kira-kira? Hadis. Hadis atau
hadis atau as-sunnah ya. Jadi kalau Al-Quran itu sumber hukum yang pertama, kalau Al-Quran, hadis atau sunnah itu adalah penguat atau penjelas dari Al-Quran. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.